Raya itu tidak menyebabkan ininya menjadi putih. Iya, hanya di bagian ujungnya aja yang menjadi putih. Yang putih yang kena kemakan hanya, saja, hanya kemakan saja. Nah, tapi kondisi yang ada saat sekarang, setelah posisinya ada gejala serangan seperti bercak yang diidentifikasikan ini adalah gejalanya virus, kemudian lambat tapi pasti, kemudian dia berubah menjadi putih. Tetapi tidak semua. Tadi saya lihat juga pada bahagian yang mengalami serangan seperti ada gejala yang diidentifikasikan teman-teman IPB ini adalah sejenis virus, tetapi kemudian langsung dia menjadi putih. Ya, nah ini ada dua hal yang mungkin bisa dilihat di sini. Yang pertama, kenapa kok klorofilnya tiba-tiba hilang? Apa yang menjadi penyebab klorofil ini tiba-tiba hilang sehingga posisi daunnya tiba-tiba menjadi putih? Nah, berarti kan ada klorofil yang habis diambil, termakan dan sebagainya. Nah, langkahnya coba kita cek lagi ke bawah. Ini kan sebelum kita menggunakan labor kan gitu. Kita cek melalui ke bawah posisi yang berada di bagian buah serta percabangan yang ada di bagian umbi. Ini relatif tidak berpengaruh, Pak. Ya, masih tetap segar dan keras, Pak, masih segar. Ini kan masih posisinya kan alamiah nih, Pak. Ya, masih ini kita akan diskusi ya, Pak ya. Kita akan diskusi. Nah, kondisi yang seperti ini harusnya kita bisa mengambil suatu gambaran bahwa tingkat serangan yang terjadi penghabisan klorofil pada bagian tanaman ini disebabkan oleh faktor di atas pertumbuhan kambing tumbuh. Di atas ini kan begitu, Pak. Nah, di atas umbi istilahnya. Di bagian cabang umbi pun kayaknya nggak ada masalah. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan fotosintesisnya menjadi terganggu kan, Pak? Betul. Sehingga pertumbuhan tanaman di bawah juga relatif tidak begitu berkembang karena memang sudah habis. Artinya walaupun di bagian pangkalnya masih tetap utuh, tapi kalau bagian atasnya sudah tidak mensuplai, ini yang menyebabkan tidak turunnya tidak bisanya proses fotosintesis yang terjadi. Nah, kalau kita lihat yang menjadi bisa faktor penghisap ini, satu, ini adalah dari dalam kan begitu, Pak. Ya, kalau dia berasal dari dalam maka kita bisa mengidentifikasi ini adalah disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh cendawan ya kan, yang menghisap kan, banyak bagian yang menghisap. Atau yang kedua disebabkan oleh makhluk hidup yang nyata seperti serangga ya kan, maka serangga yang posisinya ada di dalam, dia posisi ada di sini, kemudian dia menghisap ke bagian di jaringan pembuluh. Nah, ini yang harus kita inikan. Sementara dia menyerang dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari artinya dia tidak dalam populasi yang kecil, berarti kan populasinya yang besar, Pak Ketua. Seperti trip, tentu otomatis dia banyak berada di bahagian yang ada di sini. Ini yang ini. Nah, apakah kita yakin itu trip? Kan belum tentu juga. Karena populasinya rata-rata kan tidak semuanya sama. Ya, yang Mbak Rina lihat. Yang di mana Sari? Iya, tertinggi berapa ya? Di belakang dulu. Iya. Nah, ini kita akan berdiskusi sambil mengambil kesimpulan ya, Pak Ketua ya. Nah, ini kan ya Pak Kepala, maksud saya kita akan berdiskusi seperti ini.